bisa mengerti akan pelajaran hari ini. Haleluya. Berkati sekali Terima lagi kasih kami Tuhan. dengan hati yang siap untuk ditabur. Dan berkati kami dengan kerinduan yang mengasihi Engkau dengan sangat dalam. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini. Berkati kami selanjutnya dengan acara ini. Dalam nama Tuhan yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur, terima kasih dan meneruskan doa permohonan kami malam ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, malam ini sesuai topik yang saya share di grup, kita akan bicara bagian dari pasal 14 kitab Wahyu yang saya beri judul di situ seruan dari 3 malaikat. Seruan dari 3 malaikat. Walaupun mungkin tidak umum, tetapi kebenaran di sini bagi saya sangat penting ya. Sangat penting. Karena di pasal 14, sebelum saya masuk pada topiknya, di pasal 14 ini benar-benar lengkap. Saya anggap lengkap urutannya. Lebih banyak kita bahas bagian-bagian dari akhir zaman ya, yang intinya atau jantungnya, kita akan makin mendapatkan posisi ya, posisi dalam arti kita akan ketahuan dari sisi waktunya ya, waktu dan peristiwa. Kita akan dapat gambaran lengkap ya dari apa yang kita sudah bicarakan waktu-waktu yang lalu. Kalau kita gabungkan semua seperti itu. Nah, di Wahyu 14 kalau teman-teman perhatikan, di situ kan ada 3 perikop ya, ada 3 konteks lah bisa dibilang yang dibagi. Yang pertama itu 5 ayat pertama ya, itu kita sudah bicarakan waktu yang lalu ya. Waktu yang lalu kita sudah bicarakan 5 ayat pertama. Kemudian yang malam ini kita rencana bicara yaitu ayat 6 sampai ayat 13. Ya. Kemudian ayat 14 sampai 20 itu ada pernah saya sudah bicarakan lagi di dalam sesi yang lalu, itu tentang tuaian ya. Nah, kalau kita lihat narasi-narasi yang ada di 3 bagian ini benar-benar lengkap ya. Kalau kita hanya membaca tanpa pemahaman yang cukup, ya kita akan anggap biasa aja. Tetapi waktu kita membahas 5 ayat dari pasal 14, ayat 1 sampai 5, itu yang lalu ya, ada di seri yang lalu. Jadi itu 5 ayat pertama itu adalah para pemenang ya, para pemenang. Ya, para pemenang. Jadi mereka berada di sorga ya. Kita sudah bicarakan, mungkin teman-teman yang sempat ikuti akan ingat bagian ini adalah 144.000, itu angka simbolis ya. Angka lengkap, angka sempurna, 12 kali 12 kali 1000, 12.000 kali 12.000 sama itu. Nah, itu para pemenang. Di sini kita tahu para pemenang ini adalah orang-orang yang sudah diangkat oleh Tuhan karena mereka ada tidak lagi di bumi, tetapi mereka ada di sorga, di takhta Allah ya. Mereka ada di takhta Allah. Jadi di 5 ayat pertama itu para pemenang yang sudah ada di sorga ya, sudah ada di sorga. Sudah ada di sorga. Mereka tidak ada di bumi pada waktu masa kesusahan besar. Ya, pada waktu masa kesusahan besar mereka tidak ada di bumi. Nah, sedangkan ayat 6 sampai 13 itu adalah peristiwa inti di dalam masa 3,5 tahun.
Ya, sehingga ada hal yang tidak biasa, ya, tidak biasa itu terjadi. Apanya yang tidak biasa adalah pemberitaan Injil Kerajaan, ya, pemberitaan Injil Kerajaan oleh malaikat, ya, oleh malaikat, bukan gereja, ya, bukan orang percaya. Nah, setelah itu ada masa tuaian, yaitu panen raya. Berarti sudah ending, ya, di mana ada tuaian keselamatan dan ada tuaian kebinasaan. Itu ada pada perikop 14 sampai 20. Nah, malam ini kita melihat dengan judul yang saya katakan tadi, ada seruan dari 3 malaikat. 3 malaikat berseru. Di masa manakah dia berseru? Di masa, kalau kita lihat, di masa para pemenang sudah terangkat. Atau gereja sempurna, gereja mempelai sudah diangkat. Baru masuk di masa kesusahan besar. Nah, pada waktu kesusahan besar itulah, maka malaikat mendapat tugas, 3 malaikat ini. Mungkin saudara pernah ingat 3 malaikat yang di pasal 8 ayat 13 yang berseru di angkasa, celaka, celaka, celaka. Ada 3, ya. Jadi 3 malaikat ini sekarang terbang di tengah-tengah langit, ya. Jadi kita akan lihat di sini dari ayat 6 sampai ayat 13, ya. Bro Harold boleh membaca bagian ini? Oke? Boleh? Boleh. Oke. Boleh. Jadi tolong baca aja 6 sampai 13 supaya jelas. Maaf, di kitab berapa? Wahyu Kitab Wahyu, ya. 14. Ya, kita pasti banyak bicara Wahyu. Wahyu 14 ayat 6 sampai 13. Wahyu 14 Ayat 6 sampai 13. sampai 13. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut semua mata air. Amin. 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ayat 9, dan seorang malaikat malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada lengannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murka Tuhan, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini,
Sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi di sini kita melihat ada 3 rangkaian dari seruan 3 malaikat. Dan intinya 3 malaikat itu sebenarnya berbicara tentang peringatan soal penghakiman Allah. Ya. Soal penghakiman Allah yang segera akan berlangsung. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha baik, maha kasih, tidak menginginkan ada seorang pun binasa. Ya. Itu sebabnya di masa kesusahan besar, periode terakhir daripada sejarah manusia, Tuhan masih tetap berusaha ya, untuk menyadarkan manusia sejahat apapun kalau bisa dia memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Sadar. Itu tujuan Tuhan. Tuhan tidak bicara lagi teologia tentang keselamatan, tentang segala macam. Hanya poin. Nah di sini kelihatan bukan manusia. Ya, walaupun ada yang menafsirkan malaikat ini adalah manusia, tapi jelas di sini kan ditulis malaikat, ya, jelas malaikat yang terbang, ya. Dia memberitakan yang disebut Injil kekal. Jadi Injil kekal ini bukan Injil sesuatu yang lain yang berbeda. Seperti yang Paulus pernah bilang, kalau ada malaikat yang memberitakan Injil yang tidak seperti yang kami beritakan, terkutuklah dia. Pasti Injil yang diberitakan oleh malaikat di kitab Wahyu ini Injil yang benar. Nah, di dalam Matius 24 ayat 14 itu terkenal kan ayat itu. Bahwa Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh bumi, barulah tiba kesudahannya. Nah, jadi kalau menurut saudara, menurut teman-teman, kapan waktu itu? Kapan waktu Injil itu diberitakan di seluruh bumi dan kesudahan itu tiba? Atau dengan kata lain, kapan yang disebut kesudahan? Ya, yang seperti yang dikatakan 24:14. Kapan kesudahannya? Kesudahan dunia ini kapan? Menurut teman-teman bisa jawab, kapan kesudahan dunia? Kapan kesudahan dunia terjadi? Setelah selesai masa kesusahan besar. Oke, ditandai dengan apa? Bahwa kesudahan itu terjadi. Apa, Pak? Kedua yang diutus itu, Elia dan Henok itu. Oh iya, tapi peristiwa paling terakhir yang menentukan bahwa itu kesudahan apa sih? Jangan susah-susah. Tidak susah-susah sebenarnya. Yang inti poin kita bicarakan tentang kebenaran selama ini itu sebenarnya. Hanya satu. Tentang apa? Tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iya kan? Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu mengakhiri dunia. Itu yang kesudahan. Jadi kalau kita hubungkan dengan Matius 24:14 bahwa Injil harus diberitakan di seluruh bumi, baru tiba kesudahan yang ditandai dengan Yesus datang di awan-awan. Ya, berarti Injil masih diberitakan. Walaupun gereja Tuhan yang sempurna sudah diangkat. Itu sebabnya di sini menjadi peringatan terakhir. Ya. Jadi 3 malaikat ini merupakan peringatan terakhir tentang penghakiman. Jadi ini masih masuk Injil kerajaan. Memberitakan tentang berakhirnya dunia. Ya. Sama dengan waktu kita bicara kitab yang terbuka. Kitab yang terbuka itu isinya apa? Berita tentang apa? Berita tentang penghakiman. Karena itu semua terjadi di masa mana? Di masa kesusahan besar. Tidak ada berita lain. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, iblis itu begitu licik. Ya.
di tengah dunia yang makin merosot hari ini, bergerak terus ya untuk mengakhiri sejarah dunia. Terlalu banyak orang, termasuk orang Kristen, tidak memahami dan menyadari betapa dekatnya kita dengan penghakiman Allah itu. Agak ngeri juga ya. Gereja pun sibuk dengan hal-hal yang lain, bukan bicara tentang penghakiman Allah. Ya, waspada, persiapkan diri. Jangan sampai kita ada di dalam situasi seperti masa kesusahan besar ini. Justru ini merupakan peringatan. Ingat ya, bahwa ini Yohanes mendapat kebenaran ini waktu di Pulau Patmos. Ya. Jadi bagian firman ini juga menguatkan mereka yang pada waktu itu penuh juga dengan penderitaan dan penganiayaan. Ya. Walaupun bukan masa kesusahan besar, tapi mereka dianiaya sebagai orang-orang percaya yang mula-mula, orang Kristen mula-mula kan. Jadi kitab Wahyu ini merupakan kitab yang memberi kekuatan pada orang-orang atau pengikut Kristus di segala masa. Tetapi puncaknya itu ada di masa kesusahan besar. Masa yang ada di depan saudara dan saya. Nah, betapa sedih kalau kita melihat orang Kristen hidup serampangan, hidup berleha-leha, hidup semau aja, ya kan? Padahal peringatan-peringatan ini perlu diperdengarkan justru pada gereja akhir zaman ini. Ya. Dia hanya bilang, takutlah akan Allah, ya, takutlah akan Allah, sembahlah Dia, ya. Itu berita inti dari Injil Kerajaan. Dia adalah pencipta, ya. Tuhan yang punya kedaulatan. Itu inti berita Injil kekal. Termasuk Injil Kerajaan. Sebenarnya itu Injil Kerajaan sorga. Ya. Jadi Injil Kerajaan itu diberitakan terus. Selama masa 3,5 tahun. Untuk apa? Untuk menguatkan orang-orang percaya yang hidup pada saat itu. Yang tertinggal. Atau dengan kata lain, 5 anak darah yang bodoh. Atau kelompok 5 anak darah yang bodoh yang tertinggal. Ya. Kalau yang pintar kan sudah terangkat duluan. Ya. Jadi kalaupun kita ada di sini, kita tahu hari ini dikuatkan dengan firman. Ya. Firman satu-satunya yang memberi kekuatan pada mereka. Itu sebabnya pada ayat 12 tadi Bro Harul baca, dia bilang yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Berarti saat itu orang-orang kudus masih ada atau orang percaya yang menuruti perintah Allah, yaitu orang golongan Yahudi, ya. Yahudi itu mengikuti perintah Allah. Atau perintah Allah itu sebenarnya kan cuma 2 hukum, ya. Hukum Taurat, perintah Allah itu kan hukum Taurat. Disatukan saja, kasihilah Tuhan Allah dan kasihi sesama manusia. Itu tampak kalau saudara membaca Matius 25, di situ ada penghakiman akhir. Ada pemisahan antara domba dan kambing kan. Kalau saudara perhatikan narasi yang ditampilkan Tuhan Yesus di situ, itu ada hubungan dengan puncak pada waktu kesusahan besar ini. Ya. Ada orang-orang yang tidak apa ya, bukan orang-orang yang sangat mengerti firman. Dia hanya menerima Injil kekal ini. Ya. Tapi dia lakukan itu. Ya. Perintah Allah apa? Kasih Allah dan kasih sesama manusia. Juga kan dia bilang ada iman kepada Yesus. Nah itu adalah pengikut-pengikut Kristus. Yang tertinggal ya. 5 anak darah yang bodoh. Tapi bercampur dengan orang-orang yang menurut perintah Allah. Atau hukum universal ya. Boleh dibilang. Nah, di sini kita lihat kan yang saya singgung tadi di Matius 25. Itu kan Tuhan Yesus pernah bilang sama mereka. Waktu aku sakit kamu melawat aku. Waktu aku tidak berpakaian kamu berikan. Waktu aku lapar kamu berikan aku makan. Waktu aku haus kamu berikan aku minum. Mereka tanya, kapan Tuhan? Kapan?
Kapan kita melihat itu? Itu hukum universal yang berjalan. Itu hukum kasih. Ya, dia tidak tahu apapun. Nah, itu akan terjadi banyak di masa kesusahan besar. Ada orang-orang yang mungkin kita bilang itu orang-orang yang ya dulunya di luar Tuhan atau apapun. Mereka bertindak seperti itu dan mereka diselamatkan dengan perbuatan mereka itu. Ya, di sini benar-benar Injil Kerajaan ingin menjangkau sebanyak mungkin sebelum Yesus datang atau sebelum kiamat itu, supaya mereka boleh diselamatkan pada detik-detik terakhir. Itu sebabnya seruan 3 malaikat ini adalah seruan yang sangat menentukan menurut saya. Ini bukan sekedar pernyataan lewat, tetapi benar-benar satu peristiwa yang akan terjadi di depan kita. Ya. Suatu yang supranatural, benar-benar sorga intervensi, ya, intervensi, sampai malaikat yang harus memberitakan Injil Kerajaan, Injil kekal ini. Nah, di sini itu poin pertama, ya, poin pertama. Jadi kita tahu berarti Injil akan diberitakan terus, baru tiba kesudahan, berarti sampai Yesus datang, ya, sampai Yesus datang. Ya, sampai orang-orang yang melawan terus juga Tuhan masih berusaha. Ya, itu sebabnya kan yang tadi disinggung Pak James itu juga yang kita pernah bicara 2 saksi itu 2 saksi kan bernubuat juga tentang penghakiman. Ya, dia memperingati. Jadi benar-benar Tuhan berusaha sedapat mungkin untuk menyelamatkan. Jadi kalau mereka binasa, itu benar-benar kesalahan mereka. Bukan Tuhan menghendaki mereka binasa. Ya. Tuhan sudah berusaha. Jadi tidak ada alasan lagi orang-orang yang akan di neraka sebentar pada waktu suara malaikat ketiga dan ayat-ayat terakhir itu. Saudara lihat bagaimana mereka menerima akibat penolakan mereka sampai akhir. Jadi mereka menolak sampai akhir itu. Ya. Walaupun tak terhitung banyaknya orang yang menerima. Ya, yang taat, yang mendengar suara malaikat ini. Sampai mereka tetap mengikuti Allah yang benar. Percaya, berbalik dari jalan yang jahat, berbalik kesadar dan mengakui kedaulatan Allah. Ya. Di sini bisa dibilang hukum universal yang berjalan, ya. Tidak ada cerita anak domba di sini. Di sini benar-benar kebenaran secara umum, ya. Takut akan Allah pencipta yang dihadapkan kepada mereka. Nah, begitu pula pada waktu memasuki malaikat kedua. Ini poin yang sangat penting bagi gereja Tuhan hari ini. Ya. Jadi kalau tadi poin pertama, ini bukan hanya berlaku nanti pada waktu kesusahan besar, tetapi ini sebenarnya merupakan peringatan hari-hari ini juga sama. Ya, kepada manusia, kepada bangsa-bangsa untuk hidup takut akan Allah, ya. Tetapi kita tahu dunia hari ini adalah dunia yang benar-benar gelap, ya, gelap. Itu sebabnya pada waktu malaikat kedua berseru, dia juga berseru hal yang boleh dibilang setara lah, ya, setara. Dan malaikat kedua menyusul, dia bicara tentang apa? Tentang rubuhnya, ya, hancurnya, binasanya Babel kota besar yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Kita tahu di pasal 17-18 dari Wahyu itu bicara tentang Babel, pelacur, ya. Jadi di situ benar-benar sistem dunia, ya. Itu bicara tentang sistem dunia yang kacau, yang penuh dengan pemberontakan. Kita tahu Babel terkenal di Kejadian 11 itu adalah Nimrod
ya, yang memimpin untuk memberontak terhadap kehendak Allah. Ya, dia ingin membangun menara Babel, ya kan? Kenapa? Alasan dia ingin membangun supaya katanya kalau Tuhan hukum dengan air hujan seperti pada zaman Nuh, kan baru lewat zaman Nuh itu. Air tidak akan sampai di langit karena mereka membangun menara sampai ke langit. Itu ada roh pemberontakan, roh ketidakpercayaan akan firman. Padahal Tuhan sudah katakan dengan perjanjian kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan menghukum lagi dengan air, tetapi dengan api. Tapi mereka berusaha untuk melawan, ya, sampai Tuhan mencerai-beraikan, mengacaukan bahasa mereka. Nah, itu kan cikal bakal. Ada roh pemberontakan. Nah, roh pemberontakan yang maha hebat itu terus sampai pada akhir zaman, yang kita kenal dengan istilah Babel besar. Ya, Babel besar. Sistem dunia yang menguasai, ya, memberontak dan tidak bermoral, ya. Di situ ada persinahan, ya, yang dianggap biasa, dan kita sudah tahu dunia yang kita hidup hari ini, ya, tidak beda. Bukan hal yang baru kan? Tetapi di masa kesusahan besar akan memuncak, ya, akan lebih hebat lagi. Akan lebih hebat lagi. Itu sebabnya Tuhan memperingatkan lewat malaikat, ya, supaya tidak tercemar dengan sistem dunia yang ada. Itu sebabnya kalau saudara membaca pada 18 ayat 4, ya, 18 ayat 4 tentang jatuhnya Babel, ya. Saya baca ayat 4 saja. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Nah, kalau ditambah dengan ayat 5 dia katakan, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Itulah Babel. Itu yang diperingatkan malaikat kedua dalam bagian seruannya ini, ya, bahwa Babel pasti akan rubuh dan kebinasaan atau kehancurannya sudah di depan mata, ya. Ini peringatan yang telah memabukkan. Jadi dia benar-benar membuat semua manusia itu dicemarkan oleh kejahatan dunia, ya, dengan segala variasinya, ya, terlalu banyak, ya, terlalu banyak kalau kita mau sebutkan hal-hal yang jahat, ya, yang makin hari makin hebat, ya, karena Tuhan sudah katakan di ujung jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar, tetapi puji Tuhan ada perimbangannya, ya, yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus. Nah, kita rindu, kita berada tentu di pihak yang Tuhan inginkan sesuai kehendak Allah. Nah, itu sudah berarti ada dua malaikat yang bicara, ya, yang berseru, yang sangat relevan kebenarannya. Jadi kalau kita bicara kekristenan hari ini, kekristenan yang harus keluar dari sistem Babel, ya. Keluarlah umatku. Jangan mengambil bagian dengan kecemarannya, ya. Itu benar-benar mereka berselingkuh dengan dunia, berbuat apa aja, ya. Jadi itu orang-orang yang di situ bukan orang-orang yang kafir, ya. Di situ dia gambaran gereja yang berselingkuh, gereja yang duniawi, ya. Babel itu di Babel pasal 17 itu memberi gambaran gereja palsu, ya, gereja yang duniawi, ya, bukan calon pengantin Kristus, tapi dia calon pengantin setan, ya. Itu. Jadi di situ bukan hanya beritakan kepada orang-orang di luar, tetapi justru yang penting yang di dalam, karena biasanya orang yang itu ada kandungan
asli sedikit, tetapi kadarnya rendah. Palsu lebih banyak. Ya. Itu gereja. Itu gereja akhir zaman demikian. Kalau di dalam bahasa kita Wahyu pasal 3, itu lau-lau. Ya, separuh. Dia tidak genuine, ya, tidak genuine. Tetapi separuh, ya. Separuh dunia, separuh rohani. Nah, Tuhan paling tidak mau. Tuhan katakan, aku muntahkan kamu. Ya. Lebih baik kamu panas atau dingin, ya, daripada kamu suam-suam kuku. Itu Tuhan katakan. Ya, jadi di sini benar-benar Tuhan rindu adalah mendapatkan umat Tuhan yang benar. Ya, saya pakai kata benar saja. Benar, bukan cuma sekedar baik, benar. Ya, dibenarkan karena dia tetap setia. Ya, walaupun mereka berada di kesusahan besar. Ya, walaupun mereka tadinya adalah kelompok 5 anak darah yang bodoh. Ya, sudah terlanjur ketinggalan. Ya, tidak siap dari awal. Tapi ini penentuan. Ini sangat penentuan. Itu sebabnya sudah bukan manusia yang memberitakan, malaikat. Untuk meyakinkan manusia bahwa ini sangat menentukan hidupmu, nasib kekalmu. Begitu. Ya, bukan cuma nasib sekian tahun, nasib kekal. Nah, di sini benar-benar kita melihat, ya. Bagian ini bagian yang cukup menggetarkan 6-13 ini. Karena itu berlangsung, walaupun seperti saya katakan tadi, itu tidak sebenarnya fokus 100% kepada 3,5 tahun. Tetapi memang kejadian puncaknya ada di situ. Ya, ini boleh menjadi kekuatan bagi orang percaya di sepanjang zaman. Apalagi kita yang ada di ujung, ya, walaupun belum memasuki periode 3,5 tahun. Nah, di sini kita lihat sekarang malaikat yang ketiga, ya. Malaikat yang ketiga dia memperingatkan, ya, memperingatkan dengan suara nyaring dan mereka tidak bisik-bisik. Ini bicara suaranya supaya semua bisa mendengar. Ya, kalau malaikat yang bicara itu mendengarnya bukan apa? Dia bilang angkasa mendengar, bumi mendengar, di bawah bumi pun mendengar. Ya, nah di sini benar-benar dia katakan peringatan. Ingat, saya katakan tadi, peristiwa-peristiwa ini, malaikat bertiga ini bicara berseru pada waktu 3,5 tahun, ya, kesusahan besar. Berarti sudah di zaman antikris. Itu sebabnya peringatan ketiga di sini, malaikat ketiga berseru. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda, nah, ada hubungan dengan antikris. Dengan binatang itu. Karena pada saat itu binatang itu sedang berkuasa. Nah, jadi di tengah-tengah ancaman, bahaya besar, ya, di situ masih banyak orang kan. Saya sudah baca tadi ayat 12. Ada orang-orang kudus, ada orang pengikut Yesus yang masih hidup. Ya. Di samping orang-orang yang belum mau menerima. Tetapi malaikat itu memperingati mereka. Ya. Memberi kesempatan, memberi pilihan supaya mereka jangan menyembah. Karena antikris memerintahkan, mengharuskan mereka menyembah patungnya. Ya, juga menerima tanda. Ya, juga menerima tanda. Ya, tanda pada dahi dan pada tangan kan. Kita sudah tahu waktu kita bicara tentang antikris di Wahyu 12 dan 13, ya, 12 dan 13 itu. Itu mereka memaksa, ya, untuk memakai itu. Tidak boleh menjual dan membeli. Apakah bisa tahan? Nah, di sini malaikat memperingati. Penghakiman Allah sudah di depan mata. Itu lebih hebat daripada kesusahan atau penderitaan yang kamu hadapi yang diancam atau diakibatkan oleh binatang antikris ini dan nabi palsu. Ya, kamu akan minum dari cawan murka. Ya, kita ingat di pasal 16 itu cawan murka ada mulai muncul, ada 7 cawan murka sudah di depan mata. Ya,
Ya, masih di bumi di 3,5 tahun kamu akan menghadapi cawan murka. Begitu hebat murka Tuhan itu. Ya, kamu akan minum dari cawan murka, ayat 10. Benar-benar tanpa campuran, benar-benar mengerikan lah. Sangat hebat, akan disiksa. Dan bukan cuma itu, diingatkan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Nah, sudah diperhatikan. Kalau begini kan kita ingat cerita Lazarus dan orang kaya. Ya. Lazarus ada di pangkuan Abraham. Ini perbandingan saja. Sedangkan orang kaya, dia bilang dia panas di tempatnya. Itu belum permanen itu. Ya. Itu baru suasana tidak nyaman. Kalau pakai bahasa halus. Tapi dia sudah rasa panas dikatakan. Sudah ada rasa siksa. Ya. Sampai dia meminta air kan. Itu disaksikan kan oleh Abraham. Di seberang. Nah kalau ini dikatakan mereka disiksa dan disaksikan oleh para malaikat dan anak domba. Nah, dan asap api menyiksa mereka sampai selama-lamanya. Siang malam. Ya. Karena mereka sudah menyembah patung dan menerima tanda. Ada dua yang mereka lakukan. Menyembah patung antikris dan menerima tanda sebagai milik antikris, milik setan. Nah, mereka sudah menyerah. Ya, orang-orang yang menyerah itulah yang akan disiksa siang dan malam. Di dunia ini ada banyak aliran, ya. Kalau seperti Katolik, dia bilang ada api pencucian, ya, api pencucian. Jadi kalau dia punya salah selama hidup tidak terlalu banyak, mungkin dia masih bisa lolos, ya. Belum ada ajaran-ajaran reinkarnasi dan sebagainya. Tapi kita orang percaya jelas Alkitab katakan. Kalau orang sudah dihakimi dan sudah masuk ke dalam siksaan api neraka, itu bersifat kekal. Permanen. Ya, permanen, kekal. Selama-lamanya. Nah, tidak ada yang dikatakan ada kesempatan kedua lagi. Tidak. Ya, tidak. Kesempatan hanya pertama. Sekali. Ya. Itu sebabnya pada waktu kita bicara tentang kebangkitan orang mati, kebangkitan pertama adalah kebangkitan yang terbaik. Kalau dia sudah kebangkitan yang kedua, oh berarti dia nasibnya ada di dalam api neraka. Ya, berarti dia tidak masuk di dalam kemuliaan bersama Tuhan. Ya. Di sini Tuhan memperingatkan lewat malaikat. Ya, lewat malaikat. Jadi benar-benar dia juga mengatakan kepada orang-orang percaya, ya, pada orang percaya, gak usah takut mati lah, ya, lihat bahwa siksaan itu bersifat kekal. Kalau menghadapi masa antikris, ya, sebagai 5 anak darah yang bodoh, ya mereka masih bisa, ya, selamat. Kalau mereka tidak menyembah dan tidak menerima tanda. Ini kesempatan terakhir. Nah, disinilah saya boleh katakan paling banyak terjadi keselamatan. Ya, orang. Pasti mereka, biarpun mereka mungkin biasanya kurang serius, pasti jadi serius. Nah, dipertimbangkan, mempertimbangkan. Dan Tuhan selalu memberi kekuatan kepada mereka. Ya. Tuhan memberi kekuatan. Pasti lewat apa? Lewat firman. Lewat firman dalam bagian ini, ya, seruan para malaikat itu jadi kekuatan bagi mereka. Firman Allah itu Injil kebenaran, Injil kerajaan. Ya, dia katakan yang penting di sini itu ketekunan dan iman. Jadi mereka itu saja modal mereka, ya. Tetap percaya, tekun walaupun menderita, dianiaya dan sebentar akan dibunuh. Kan mati syahid semua. Ya, mati syahid. Jadi kita bicara sesudah itu. Bagaimana nasib mereka kita akan lihat. Hebat. Yang orang-orang yang di dalam kesan besar, ya.
ya, di dalam bagian ini. Kita tidak bicara kelompok yang lain. Kelompok yang masuk di dalam kesusahan besar, yang mengalami pemurnian, yang mengalami pematangan, ya, dengan masa yang disebut tidak ada yang seperti masa itu, ya. Ada siksaan yang dahsyat, nah, siksaan yang dahsyat itu sebagai ujian, karena di dalam masa 3,5 tahun itu semua peristiwa yang ada di kitab Wahyu hampir semua itu terjadi di saat itu. Ya, ada 4 sangkakala pertama itu di masa itu. Benar-benar ujian dimatangkan ya. Dimatangkan benar-benar. Jadi mereka punya senjata satu-satunya adalah ketekunan dan iman. Sama dengan di waktu dikatakan di 13 ayat 10 ya, Wahyu 13. Yang penting adalah iman kepada Yesus dan ketekunan, ketabahan ya dari orang-orang percaya ini. Dan ada satu inti yang paling nikmat yang mereka nantikan sebenarnya ya. Tuhan kasih bonus terakhir ya, saya boleh katakan, tapi bonus yang bersifat kekal ya. Ayat 13 ayat terkenal kan. Itu biasanya ayat ini dihotbahkan di duka. Ya. Mau menghibur keluarga yang berduka, ayat ini sering. Tapi kalau mau penempatan jelas, kita lihat ini di bagian yang saatnya, ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Jadi mereka digolongkan karena mereka tidak mau menyembah binatang, patung binatang dan menerima tanda antikris, ya, tanda anam-anam itu. Mereka dianggap orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mereka telah mempertahankan iman mereka sampai kepada akhir. Itu sama dengan Paulus katakan, tentu beda-beda kelas ya. Tapi ayat yang sama yang Paulus katakan, aku sudah mempertahankan iman sampai akhir, ya. Ya, aku sudah seperti itu. Mereka juga demikian. Kita hargai, Tuhan saja menghargai kok, ya. Walaupun orang-orang ini belakangan masuk, ya, belakangan masuk, boleh dibilang. Ya, tapi mereka diselamatkan karena mereka benar-benar mempertahankan iman kepada Yesus dan juga melakukan perintah Allah, ya. Termasuk kasih kepada sesama manusia. Mungkin di keadaan seperti saat itu saya boleh bayangkan orang kan makin egois pasti ya. Dalam kesulitan, memakan mungkin sangat sulit, apalagi dicegah dengan sistem yang antikris itu sehingga kita tidak bisa ya. Itu benar-benar siksa ya, menderita. Tetapi Tuhan katakan sudah menghibur mereka, berbahagialah kalau kamu mati dalam Tuhan. Ada kata di sini dibilang sejak sekarang ini. Kita bisa saja khotbahkan ini sejak saat ini, sejak apa di orang mati. Tapi konteksnya itu ada pada saat ini sebenarnya. Ya, ini kan sering kita dengar di rumah duka. Tapi konteks ayat ini adalah saat mereka dianiaya. Ya, terakhir yang sangat menentukan, detik-detik terakhir. Orang-orang percaya yang ada di masa antikris yang dibunuh. Ya, mereka mati syahid. Itu sebabnya Tuhan katakan berbahagia kamu. Ya. Malaikat itu berbicara berbahagia, bertahan terus. Ya, tetap beriman, tetap percaya, tetap tekun. Ya. Karena kamu akan beristirahat dari jerih lelah. Segala perbuatan akan menyertai kamu. Wah, itu kata-kata penghiburan. Tidak ada kata-kata yang lebih lebih hebat memberi kekuatan pada orang-orang. Nah, seandainya kita ada di sini, kita pasti akan mendapat kekuatan. Ya, Tuhan memberi kekuatan dengan firman. Saya rasa pasti suasananya akan berbeda jauh. Ya, orang-orang ini akan menjadi militan. Ya, saya percaya. Karena itu detik-detik terakhir.
daripada, kan sudah diingatkan, daripada kamu akan menikmati cawan murka di akhir bumi itu, kemudian akan siang malam disiksa di api neraka. Kan orang punya akal budi. Mereka berpikir ini sudah penentuan terakhir. Jadi tidak heran lah Wahyu 7 bilang, yang diselamatkan di masa ini kesusahan besar, keluar dari kesusahan besar itu tak terhitung banyaknya. Ya. Itu saya katakan, orang yang diselamatkan dalam sejarah manusia paling banyak ada di masa kesusahan besar. Itu bukti, saudara. Tidak pernah ada jumlah yang sebanding dengan kata Wahyu 7. Tak terhitung banyaknya. Ya, itu puji Tuhan, itu tandanya Tuhan tetap menjadi pemenang. Pihak Tuhan tetap menjadi pemenang, ya. Di sini ini berarti merupakan kebenaran yang perlu, ya, juga diketahui dan dipahami oleh orang percaya. Karena kalau kita melihat kondisi yang ada ini, ya memang sebagian besar akan ada di kesusahan besar. Dan kita udah bilang, sebagian besar akan ada di kesusahan besar. Ya, bukan yang terangkat. Walaupun mereka selalu ngomong tetangga, kalau mau dilihat dari sisi kualitas hidup orang Kristen hari ini, aduh, ya jauh kayaknya. Harus benar-benar kita berusaha, ya, menjadi orang-orang yang layak lah, ya, yang layak untuk menjadi mempelai, ya. Jadi rupanya kebenaran ini juga sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang menjadi 5 anak darah yang bodoh, ya, yang saat ini masih biasa-biasa, ya, tidur lah toh, dan tidak mempersiapkan diri, ya, tidak mempersiapkan diri, upgrade kehidupan roh ilahinya dengan roh Allah. Ya, baru-baru hari Pentakosta kan, ya, kemarin hari Pentakosta. Jadi benar-benar kita harus benar-benar serius lah, ya. Bukan cuma setahun sekali 10 malam, ya kembali dikatakan hari pencurahan, tapi sebenarnya kurang tepat itu dikatakan hari pencurahan. Pencurahan itu di Lautan Yerusalem, Pentakosta, ya, sampai 2000 tahun yang lalu, tahun 33, tahun 34. Bukan pencurahan, kepenuhan mungkin, ya, di kepenuhan Roh Kudus. Nggak mungkin tiap tahun mau pencurahan, ya. Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah, itu juga istilah yang agak harus diluruskan, ya. Ya, aku lihat kan kadang-kadang ada ditulis peringatan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan di Lautan Yerusalem 2000 tahun lalu. Iya kan? Dipenuhi, kepenuhan mungkin lebih cocok, ya. Orang-orang yang mencari kepenuhan Roh Kudus, ya. Walaupun kita semua tentu ada Roh Kudus sudah. Kalau tidak, kita tidak bisa percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Karena yang membuat kita percaya itu adalah Roh Allah. Ya, Roh Allah yang membuat kita percaya. Tetapi dituntun oleh Roh Kudus itu maksudnya, ya, kita benar-benar memiliki minyak. Itu yang kita mau cari, kualitas seperti 5 anak darah yang pintar. Yang minyaknya tetap ada, dalam arti hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Alkitab katakan, ayat terkenal, orang-orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Berarti kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus bukan anak Allah. Ya, karena dia melakukan pasti bukan kehendak Allah. Ya, walaupun dia orang Kristen. Jadi kekristenan yang harus dipimpin oleh Roh Allah. Walaupun saya tidak bicara khusus tentang Roh Kudus, ya. Tapi itu kaitannya. Kalau saya kaitkan dengan 5 anak darah yang pintar. 5 anak darah yang pintar terhindar dari masa kesusahan besar. Itu hubungannya. Sedangkan yang bodoh di mana kelemahannya? Yaitu dia tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga masih duniawi, ya. Seperti peringatan dari malaikat ini. Keluarlah dari sistem Babel. Nah, dia masih tetap enak menikmati sistem Babel, keduniawian. Nanti sudah ada di masa kesusahan besar, baru pasti sadar. Ya, sadar. Waktu sadar, ya berjuang. Tekun. Tetap percaya. Ya, walaupun harus mati.
Ya mereka mati syahid semua, ya. Tinggal cara mati aja. Ya, tinggal masing-masing mana yang ditentukan, dikatakan firman dibunuh dengan pedang, ditawan. Itu kan cara baru mati lapar, ya. Karena itu kenyataan. Dijemur di matahari, itu cara-cara penyiksaan. Yang mungkin ke depan ada yang lebih hebat. Itu kan dia pakai bahasa lama, bahasa dulu. Tapi sekarang kan banyak sekali cara-cara yang bagaimana supaya orang itu menyangkal Yesus. Apalagi di puncak, ya. Ada si antikris itu. Nah, jadi bukan menakut-nakuti. Dulu waktu saya kecil selalu kalau dengar ini, takut, kita harus. Tidak. Ya. Ada masih peluang. Sampai malaikat pun memberi kekuatan kepada mereka. Ya, bukan kekuatan manusia lagi ini. Tuhan suruh malaikat sendiri turun tangan untuk memberi mereka kekuatan. Ya. Beri mana ada upah yang menanti. Ya, berbahagia dia bilang. Berbahagia. Kalau kata bahagia dari Tuhan itu benar-benar kita tidak bisa bayangkan suasana kebahagiaan itu. Ya. Begitu mulia pasti. Ya, berbeda dengan cuma sekedar orang nikah selamat berbahagia, ya kan seperti itu. Tidak. Ini benar-benar, ya. Jadi dibilang berbahagia. Dan kalau positifnya menurut saya mereka tidak lama, ya. Meninggal di sini kan meninggal di ujung, ya. Jadi kalau antikris membunuh mereka sudah di misalnya 3,5 tahun, di tahun ketiga berarti mereka masih cukup bertahan, ya. Tapi habis itu tinggal 0,5 tahun. Udah mau bangkit kan? Nah, pada waktu berakhir masa 3,5 tahun, Tuhan datang. Ya. Tuhan datang, mereka bangkit. Jadi nggak lama. Ya, tidak lama. Mereka sudah bergabung dengan Tuhan. Ya. Jadi ada ininya, ada poin positifnya. Jadi bukan menakutkan terus. Tapi kalau memang kita tidak, bukan kalau ya, seperti saya katakan, menurut Alkitab memang banyak, mayoritas. Ya. Mayoritas saya boleh katakan orang Kristen masuk di kesalahan besar. Ya, kalau kita tidak hati-hati, tidak berusaha, ya bisa masuk juga. Ya. Kalau mau terhindar, ya sebaiknya Tuhan angkat saya sebelum kesalahan besar. Ya. Maksudnya bukan pengangkatan, ya. Kalau bukan pengangkatan, ya Tuhan panggil saja, lolos kan. Nah, jadi benar-benar kita memahami, ya, harus memahami. Jadi kebenaran di pasal 14 ayat 6 sampai 13 ini kebenaran yang saya anggap vital, ya, vital bagian ini untuk orang-orang terutama yang masuk dalam kesalahan besar. Yang tidak terangkat menjadi mempelai. Itu kata tepatnya. Ya, dan itu banyak. Atau saya pakai bahasa Wahyu 7 aja. Tak terhitung banyaknya. Ya. Kita tidak tahu berapa miliar. Ya. Begitu. Kita tidak tahu berapa miliar yang berhadapan dengan antikris. Yang mengalami masa-masa sulit. Ya. Tentu ada yang mati duluan. Mungkin baru awal-awal kesalahan besar sudah dibunuh, ya serentetan terus itu, ya. Dan kita tahu kan, dan terakhir salah satu yang dibunuh 2 saksi itu kan, setelah 3,5 tahun mereka bernubuat. Saya tidak tahu kalau masih ada orang percaya yang masih hidup saat itu selain 2 saksi di terakhir, ya, di terakhir. Tapi mereka berdua mungkin yang finishing. Ya, endingnya mungkin yang finishing mereka berdua. Begitu juga yang menjadi mendahului untuk bangkit, mati yang bangkit. Jadi mereka punya waktu bangkit. Begitu juga orang-orang percaya yang mati dalam Tuhan. Ya, mati dalam Tuhan dikatakan seperti di ayat 13, mati dalam Tuhan, berbahagia karena mereka juga dibangkitkan pada saat itu. Ya, puji Tuhan. Ya, bagian ini bagian yang sangat juga kalau kita menghayati
benar-benar tidak banyak kan, hanya 3 ini, tapi poin. Ya, benar-benar poin. Dan ini sebenarnya menjadi pergumulan saudara dan saya sebagai orang percaya yang ada di hari-hari terakhir ini. Sama ini sebenarnya, sama. Ya, itu rasa hati yang tetap takut kepada Tuhan, ya, mengasihi sesama turut perintah, ya, itu seperti itu, ya, benar-benar. Dan kemudian kita ada rasa takut yang kudus, ya, keluar dari sistem dunia, apalagi tidak akan memakai sistemnya daripada setan, ya, seperti itu. Ya, puji Tuhan, malam ini saya akhiri pemaparan materi dari seruan 3 malaikat, ya. Kita akhiri sampai di sini. Tuhan memberkati. Dan kalau ada tanya yang mau ditanyakan, boleh silakan kita buka bagian tanya jawab. Puji Tuhan.